Maju deh, maju ya di belakang maju, ya di belakang maju. Kita biar Ayo. masuk kameranya. Udah sama lain-lain. Soalnya kita langsung zoom. Satu juga. Rapetin lagi, rapetin lagi. Keringan. Ini. Maju lagi, maju lagi. Kalian akan bertatap muka melalui zoom dengan Presiden KSPI dan Presiden Partai Buruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Om Swastiastu. Kawan-kawan, Ketua Bidang Pemuda Bung Tri Agung dan Wakil Sekretaris, Wakil Sekjen, kawan-kawan DPP FSPMI yang hadir dalam pertemuan Jambore Pekerja Muda dan Perempuan, Bung Kahar, Ketua Bidang Infocom DPP FSPMI, terima kasih telah mengundang saya untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, Jambore ini diadakan oleh DPP FSPMI tentu dengan sebuah tujuan. Setiap tahun DPP mengadakan Jambore Pekerja Muda dan Perempuan dalam kerangka membangun kesadaran kelas. We are the working class. Cita-cita untuk membangun kesadaran kelas atau kami adalah kelas pekerja bukan baru ini saja atau tahun ini saja, tapi jauh dimulai dari kongres di mana saya terpilih pertama kali sebagai Presiden DPP FSPMI tahun 2006. Keinginan untuk membangun kesadaran kelas menjadi penting, dan kita ingin mendesain menjadikan FSPMI sebagai lokomotif dalam membangun kesadaran kelas. Apa itu kesadaran kelas, Bung Iqbal? Sederhana, bahwa kita memahami apa hak-hak kita sebagai kelas pekerja, working class. Apa itu working class dan siapa saja? Buruh tani, buruh nelayan, buruh pabrik, buruh perempuan, buruh muda, tukang ojek, ojek online maupun ojek pangkalan, buruh migran, pekerja rumah tangga, mama-mama yang menjual sayuran di pasar tradisional Indonesia Timur, ibu jamu gendong, supir angkot, supir bis, supir taksi, disabilitas, penyandang cacat, anak pang, anak jalanan, pengemis, gelandangan, para perempuan yang termarginalkan, orang-orang miskin kota, miskin desa, orang-orang yang terpinggirkan, yang di pelosok negeri ini tak pernah terdengar suaranya. Mereka orang-orang rakyat jelata, kaum-kaum terpinggirkan, kaum-kaum yang terus mencari nilai-nilai kesejahteraan, meminta negara untuk melindunginya. Itulah yang disebut we are the working class. Kami adalah kelas pekerja. Mengapa kita perlu mengidentifikasi bahwa kita adalah kelas pekerja? Karena kita ingin memastikan antara kepentingan kelas pemodal atau pengusaha dengan kelas pekerja adalah sesuatu yang berbeda, walaupun satu tujuan, yaitu menuju kesejahteraan. Kelas pekerja, tujuan atau maksud dalam perjuangannya adalah welfare state, negara sejahtera. Apa itu mengubah welfare state? Sederhana. Satu, ya, diingat, tolong diingat, sebenarnya harusnya dicatat. Satu, kesetaraan kesempatan. Apa itu Bung Iqbal? Sederhana saja Bung Iqbal, sebut apa arti kesetaraan kesempatan? Kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kaya. Kau boleh punya rumah mewah di pelosok-pelosok negeri, di seantero muka bumi, di Wellington, di Sydney, di London, di Los Angeles, di Singapura. Dimanapun kau punya rumah-rumah mewah, apartemen mewah, tapi secara bersamaan ketika kami kelas pekerja
setelah bekerja dibantu oleh negara harus punya rumah. Kau boleh kaya, jangan miskinkan. Kau boleh berobat di rumah sakit terbaik di seluruh dunia, di Mount Elizabeth, di Sydney, di hospital, di negara-negara mana saja. Tapi secara bersamaan, ketika kami berobat, tidak boleh ditolak di seluruh rumah sakit yang ada di seluruh Indonesia. Itu namanya kesetaraan kesempatan. Bagaimana caranya, Bung Iqbal? Ya tadi, harus membangkitkan kesadaran kelas pekerja. Kalau dia sudah sadar, kamu anak-anak muda, pekerja-pekerja muda, pekerja perempuan muda yang hari ini mengikuti jambore, di dalam pundak dan pikiranmu lah kita mengharapkan kelas pekerja ini terbangun kembali. Kesadaran kelas. Gunakan sosial mediamu, gunakan HP-mu, gunakan jari-jarimu dan tuts-tuts tombol-tombol di HP-mu sebagai perlawanan kelas. Yaitu kau boleh kaya, jangan miskin. Anak-anakmu boleh mendapatkan sekolah-sekolah terbaik di negeri ini, bahkan sekolah-sekolah yang ada di luar negeri. Tapi secara bersamaan, anak-anak kami kelas pekerja, kaum buruh, kaum terpinggirkan, kaum termarginalkan, ibu jamu gendong, tukang becak, tukang ojek pun harus mendapatkan sekolah yang terbaik di negeri ini. Mereka tidak bisa sekolah di UI, di ITB, di IPB, di UGM, di Unhas, dan sekolah-sekolah terbaik negeri lainnya. Bukan berarti bodoh. Apakah karena anak itu lahir dari rahim seorang ibu guru, seorang ibu petani miskin, kau nanti akan punya anak setelah menikah, kemudian anak kamu tidak boleh mendapatkan sekolah terbaik? Hanya karena kita kekurangan untuk mendapatkan upah yang layak, maka kita tidak punya kemampuan untuk ikut bimbingan belajar yang terbaik di negeri ini, sehingga tidak bisa masuk ke sekolah-sekolah terbaik. Kita berubah. Kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami. Caranya di mana, Bung Iqbal? Beasiswa. Negara harus bayar beasiswa. Negara harus bayar kalau kita sakit. Negara harus bayar ketika kita kehilangan pekerjaan atau pengangguran. Itulah yang kedua. Negara sejahtera adalah prinsipnya redistribusi kekayaan yang adil dan merata. Yang pertama tadi adalah kesempatan yang setara, kesetaraan kesempatan. Yang kedua adalah redistribusi kekayaan yang adil dan merata. Apa bentuknya, Bung Iqbal? Jaminan sosial. Kita sekarang sudah punya 5 jaminan sosial. Kalau kita meninggal, negara bayar, namanya jaminan kematian. Kalau kita sakit, negara bayar, jaminan kesehatan. Kalau kita tua, pengusaha dan negara bayar, namanya jaminan hari tua. Kalau kita pensiun nanti, ada usia yang sudah tua, usia pensiun, nggak punya pekerjaan, negara juga bayar bersama pengusaha, namanya jaminan pensiun. Dan kalau kita kecelakaan kerja saat bekerja, negara juga harus bayar, namanya jaminan kecelakaan kerja. 5. Jaminan sosial. Ini namanya jaminan sosial. Kamu anak-anak muda harus tahu apa tujuan bernegara. Harus naik cara berpikirnya, upgrade cara berpikir dan bertindaknya kaum muda, pekerja muda, perempuan juga. Apalagi yang mesti diperjuangkan oleh kita, Bung Iqbal, 5 lagi. Ya dong, kita mau hidup kan mau sejahtera. Kita nggak mau anak-anak kita kelaparan. Kita tidak mau orang yang bekerja tetap miskin. Kita nggak mau orang-orang di pelosok negeri ini menjadi miskin. Apalagi, Bung Iqbal, yang 5 yang mau diperjuangkan. 1, namanya jaminan makanan. Maksudnya haram hukum, catat yang jelas. Haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Indonesia, the land of heaven, tanah surga yang Tuhan taruh, yang Allah berikan kepada kita di Zamrud Khatulistiwa, bagaikan putri insulende yang cantik menarik hati, yang digambarkan oleh Multatuli dalam bukunya Saijah dan Adinda tahun 1700. Multatuli atau dikenal dengan Doris Dekker telah menjelaskan betapa putri insulende
adalah nama Zamrud Khatulistiwa yang kita kenal dengan Indonesia sekarang. Timur Tengah punya minyak, Indonesia juga punya minyak. Tapi Timur Tengah tidak punya emas, tidak punya nikel, tidak punya hutan tropis, tidak punya ikan yang melimpah. Afrika punya emas, kedalaman 3-5 km baru dapat emas. Indonesia punya gunung emas, Greatsburg, Iceberg, Duttenberg, 3 gunung emas di Papua. Bahkan di Kalimantan Tengah ada nama kabupatennya Kabupaten Gunung Emas. Begitu dibelah, itu emasnya tidak habis. Itu gunung dibelah, itu emasnya tidak habis 150-200 tahun. Tapi Afrika tidak punya minyak, Afrika tidak punya hutan tropis, Afrika tidak punya nikel, uranium, plutonium dan lain sebagainya, tidak punya batu bara yang melimpah. Eropa Tengah kaya emas, kaya dengan ikan. Eropa Tengah kaya dengan ikan, Indonesia sumbernya ikan. Kalau kamu pergi ke Raja Ampat, maaf ya, dan Labuan Bajo itu surganya ikan. Tapi Eropa Tengah tidak punya emas, tidak punya minyak, tidak punya batu bara. Indonesia, bahkan di Indonesia itu, karena dia adalah Zamrud Khatulistiwa, iklim tropis, ada namanya laut dalam. Laut dalam itu sinar mataharinya banyak, sehingga oksigen di laut dalam itu banyak. Nah, di seluruh dunia dalam satu musim bertelur tertentu, ikan-ikan di seluruh dunia itu akan datang ke laut dalamnya di Indonesia, di antara Laut Jawa sampai Laut Arafuru di Papua. Dia datang dari ikan dari Thailand datang, ikan dari Vietnam datang ke Indonesia, ikan dari Eropa, salmon datang dari Eropa, ikan dari Amerika datang. Mereka menuju ke laut dalam yang ada di Indonesia, di antara Laut Jawa dan Laut Arafuru, kemudian bertelur. Habis dia bertelur, dia pulang lagi balik kampung, gitu kan? Ada yang ke Eropa, ada yang ke Vietnam, ada yang ke Thailand. Yang saya bingung itu nggak nyasar ikan ya, laut dalam itu kan, itu membingungkan. Itu dari Eropa kan berapa bulan gitu berenang menuju ke dalam Indonesia dan pulangnya nggak nyasar. Jadi jangan marah kalau orang Vietnam itu ngambil ikan atau mencuri ikan di laut Indonesia. Kata orang Vietnam ketika ditangkap, loh saya ngambil anak ikan saya, ibunya orang Vietnam, telurnya di Indonesia, jadi saya ambil lagi. Itu jadi jangan marah. Itulah the land of heaven, surga yang Tuhan taruh, Allah berikan ke Zamrud Khatulistiwa, namanya Indonesia. Kaya saudara, kamu yang masih muda, camukah Indonesia itu sangat kaya, super kaya. Apa yang tidak ada di Indonesia, yang ada di seluruh dunia, dia berkumpul ada di Indonesia. Tapi kamu lihat upah kamu berapa? Baru naik aja di DKI, di PTUN kan turun upahnya 100.000. Kan jahat cara berpikir pengusaha-pengusaha hitam. Gubernur naikin menjadi 4,6 juta, oleh PTUN diturunkan, pasti akan ada uang di dompet. 2 tahun memasuki tahun ketiga, upah buruh tidak naik upah, padahal negara terkaya nomor 7 di dunia. Surga Allah yang ditaruh oleh Allah, oleh Tuhan di muka bumi namanya Indonesia. Kamu lihat itu ibu-ibu jamu gendong, lihat tukang-tukang becak, ojek pangkalan, ojek online, bawa 1 juta rupiah per bulan saja sudah luar biasa, susah sekali. Tapi pemilik Gojek yang sekarang jadi Menteri Pendidikan kaya raya, supir-supir Gojeknya miskin papa. Bahkan kalau kecelakaan kerja, cacat seumur hidup, tidak ada asuransi. Buru-buru perempuan yang bekerja di pabrik-pabrik tekstil, makanan, minuman, pagi berangkat menjelang subuh, dia urusin dulu anaknya, dia urusin dulu suaminya, baru dia berangkat. Pulang sampai menjelang matahari tenggelam, bahkan setelah matahari tenggelam harus lembur karena uangnya tidak cukup, tetap
dalam kekurangan. Kamu anak-anak muda akan merasakan hari-hari ke depanmu betapa sulitnya menghadapi situasi karena kepentingan kapitalis modal yang begitu berkuasa. Kalau pengusaha dia ngambil keuntungan negara, kekayaan negara melalui apa, Bung Iqbal? Bisnis. Berarti dia pinjam uang gampang, bikin investasi di satu daerah mudah regulasi. Itulah cara dia mengambil. Pengusaha batu bara dia bisa pinjam uang di bank mandiri untuk beroperasi mengambil batu bara. Itu kan kekayaan alam. Diambil, boleh nggak? Boleh. Sangat boleh. Sekarang pertanyaannya, terus kita yang kelas pekerja yang saya sebut tadi, buruh pabrik, buruh tani, buruh perempuan, buruh nelayan, miskin kota, miskin desa, bagaimana cara dia mengambil kekayaan negara? Bagaimana dia menjadi bagian bisa menikmati kekayaan negara? Ada partai-partai politik yang ketika datang kepada kamu untuk bicara tentang upah, 3 tahun berturut-turut tidak naik upah. Ada, tapi orang per orang, bukan partainya. Ada partai politik yang bicara BPJS, bukan kamu kelas pekerja. Dulu kita bentuk dari Komite Aksi Jaminan Sosial tanpa partai politik. Maka cara kita kelompok kelas pekerja, we are the working class, mengambil kekayaan negara adalah dengan cara yang disebut jaminan sosial atau social security. No social justice for all people without social security. Tidak ada yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa jaminan sosial. Jaminan kesehatan siapa yang berjuang? Kita. Bahkan saya hampir mau dipenjara oleh Pak Presiden SBY pada waktu itu. Bahkan mau dibunuh. Kita tak peduli. Karena hak rakyat untuk kesehatan adalah hak yang mendasar. Dulu ada adagium, orang sakit, orang miskin dilarang sakit. Karena kalau mau masuk ke rumah sakit diminta down payment, DP-nya. Bukan diobatin dulu, diminta uang. Udah tahu miskin, udah tahu buruh pendapatannya pas-pasan, diminta down payment. Betul, rumah sakit itu butuh biaya, maka negara harus hadir. Itu kenapa kita membangun Komite Aksi Jaminan Sosial, melakukan perlawanan untuk jaminan sosial. Salah satu programnya adalah jaminan kesehatan. Nah, redistribusi kekayaan yang adil dan merata kita mau ambil lagi 5. Kekayaan negara kita mau ambil, harus berjuang. 1, jaminan makanan. Haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Caranya gimana jaminan makanan? Gampang. Setiap orang miskin dan tidak mampu, buruh kontrak pasti miskin, buruh outsourcing pasti miskin, orang yang di PHK pasti miskin, tukang becak pasti miskin. Ngapain pakai BLT? Orang dia pasti miskin kok pakai di data. Data itu hanya untuk mereka korupsi. Datanya 1000, dibikin 1500. 500 orang data itu bisa dikorupsi. Kalau satu orang 3 juta kali 500 udah berapa? Gak usah pakai data-data. Data itu hanya untuk ukuran, bukan untuk boleh tidak boleh. Tukang becak pasti miskin, pekerja rumah tangga pasti miskin. Kalau tidak miskin mendekati miskin, nirpur namanya dalam ilmu ekonomi. Caranya kita kasih makan. Negara kita minta kasih makan. Misal untuk beli beras, untuk beli minyak goreng curah, untuk beli lauk yang sederhana, untuk beli sayur, saya rasa 500.000 lah misal. We are the working class. Kami adalah kelas pekerja. Mengapa kita perlu mengidentifikasi bahwa kita adalah kelas pekerja? Karena kita ingin memastikan antara kepentingan kelas pemodal atau pengusaha dengan kelas pekerja adalah sesuatu yang berbeda, walaupun satu tujuan, yaitu menuju kesejahteraan. Kelas pekerja, tujuan atau maksud dalam perjuangannya adalah welfare state, negara sejahtera. Apa itu welfare state? Sederhana. 1, ya, diingat, tolong diingat, sebenarnya harusnya dicatat.
Satu, kesetaraan kesempatan. Apa itu Bung Iqbal? Sederhana saja Bung Iqbal. Sebut apa arti kesetaraan kesempatan? Kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kaya. Kau boleh punya rumah mewah di pelosok-pelosok negeri, di seantero muka bumi, di Wellington, di Sydney, di London, di Los Angeles, di Singapura. Dimanapun kau punya rumah-rumah mewah, apartemen mewah, tapi secara bersamaan ketika kami kelas bekerja, setelah bekerja dibantu oleh negara harus punya rumah. Kau boleh kaya, jangan miskinkan. Kau boleh berobat di rumah sakit terbaik di seluruh dunia, di Mount Elizabeth, di Sydney, di hospital, di negara-negara mana saja. Tapi secara bersamaan, ketika kami berobat tidak boleh ditolak di seluruh rumah sakit yang ada di seluruh Indonesia. Itu namanya kesetaraan kesempatan. Bagaimana caranya Bung Iqbal? Ya tadi harus membangkitkan kesadaran kelas pekerja. Kalau dia sudah sadar, kamu anak-anak muda, pekerja-pekerja muda, pekerja perempuan muda yang hari ini mengikuti jambore di dalam pundak dan pikiranmu lah kita mengharapkan kelas pekerja ini terbangun kembali. Kesadaran kelas, gunakan sosial mediamu, gunakan HP-mu, gunakan jari-jarimu dan tuts-tuts tombol-tombol di HP-mu sebagai perlawanan kelas. Yaitu kau boleh kaya, jangan miskin. Anak-anakmu boleh mendapatkan sekolah-sekolah terbaik di negeri ini, bahkan sekolah-sekolah yang ada di luar negeri. Tapi secara bersamaan anak-anak kami kelas pekerja, kaum buruh, kaum terpinggirkan, kaum termarginalkan, ibu jamu gendong, tukang becak, tukang ojek pun harus mendapatkan sekolah yang terbaik di negeri. Mereka tidak bisa sekolah di UI, di ITB, di IPB, di UGM, di Unhas, dan sekolah-sekolah terbaik negeri lainnya. Bukan berarti bodoh. Apakah karena anak itu lahir dari rahim seorang ibu buruh, seorang ibu petani miskin, kau nanti akan punya anak setelah menikah, kemudian anak kamu tidak boleh mendapatkan sekolah terbaik? Hanya karena kita kekurangan untuk mendapatkan upah yang layak, maka kita tidak punya kemampuan untuk ikut bimbingan belajar yang terbaik di negeri ini sehingga tidak bisa masuk ke sekolah-sekolah terbaik. Kita rubah, kalau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami. Caranya gimana menurut beasiswa? Negara harus bayar beasiswa. Negara harus bayar kalau kita sakit. Negara harus bayar ketika kita kehilangan pekerjaan atau pengangguran. Itulah yang kedua. Negara sejahtera adalah prinsipnya redistribusi kekayaan yang adil dan merata. Yang pertama tadi adalah kesempatan yang setara, kesetaraan kesempatan. Yang kedua adalah redistribusi kekayaan yang adil dan merata. Apa bentuknya Bung Iqbal? Jaminan sosial. Kita sekarang sudah punya 5 jaminan sosial. Kalau kita meninggal, negara bayar, namanya jaminan kematian. Kalau kita sakit, negara bayar, jaminan kesehatan. Kalau kita tua, pengusaha dan negara bayar, namanya jaminan hari tua. Kalau kita pensiun nanti, ada usia yang sudah tua, usia pensiun, nggak punya pekerjaan, negara juga bayar bersama pengusaha, namanya jaminan pensiun. Dan kalau kita kecelakaan kerja saat bekerja, negara juga harus bayar, namanya jaminan kecelakaan kerja. 5. Jaminan sosial. Ini namanya jaminan sosial. Kamu anak-anak muda harus tahu apa tujuan bernegara. Harus naik cara berpikirnya, upgrade cara berpikir dan bertindaknya kaum muda, pekerja muda, perempuan juga. Apalagi yang mau diperjuangkan oleh kita Bung Iqbal, 5 lagi. Ya dong, kita mau hidup kan mau sejahtera. Kita tak mau anak-anak kita kelaparan. Kita tidak mau orang yang bekerja tetap miskin. Kita tak mau orang-orang di pelosok negeri ini menjadi miskin. Apalagi Bung Iqbal yang 5 yang mau diperjuangkan, 1 namanya jaminan makanan. Maksudnya haram hukum, catat yang jelas, haram hukum.
hukumnya. Orang kelaparan di negeri yang kaya. Indonesia, the land of heaven, tanah surga yang Tuhan taruh, yang Allah berikan kepada kita di Zamrud Khatulistiwa, bagaikan putri Insulende yang cantik menarik hati, yang digambarkan oleh Nur Tatuli dalam bukunya Saijah dan Adinda tahun 1700. Nur Tatuli atau dikenal dengan Doris Dekker telah menjelaskan betapa putri Insulende adalah nama Zamrud Khatulistiwa yang kita kenal dengan Indonesia sekarang. Timur Tengah punya minyak, Indonesia juga punya minyak. Tapi Timur Tengah tidak punya emas, tidak punya nikel, tidak punya hutan tropis, tidak punya ikan yang melimpah. Afrika punya emas, kedalaman 3-5 km baru dapat emas. Indonesia punya gunung emas, Greatsburg, Iceberg, Gutenberg, 3 gunung emas di Papua. Bahkan di Kalimantan Tengah ada nama kabupatennya Kabupaten Gunung Emas. Begitu dibelah, itu emasnya tidak habis. Itu gunung dibelah, itu emasnya tidak habis 150-200 tahun. Tapi Afrika tidak punya minyak, Afrika tidak punya hutan tropis, Afrika tidak punya nikel, uranium, plutonium dan lain sebagainya. Tidak punya batu bara yang melimpah. Eropa Tengah kaya emas, kaya dengan ikan. Eropa Tengah kaya dengan ikan, Indonesia sumbernya ikan. Kalau kamu pergi ke Raja Ampat, maaf ya, dan Labuan Bajo itu surganya ikan. Tapi Eropa Tengah tidak punya emas, tidak punya minyak, tidak punya batu bara. Indonesia, bahkan di Indonesia itu, karena dia adalah Zamrud Khatulistiwa, iklim tropis, ada namanya laut dalam. Laut dalam itu sinar matahari ini banyak, sehingga oksigen di laut dalam itu banyak. Nah, di seluruh dunia dalam satu musim bertelur tertentu, ikan-ikan di seluruh dunia itu akan datang ke laut dalam di Indonesia. Di antara Laut Jawa sampai Laut Arab dulu bisa di Papua. Dia datang tuh dari ikan dari Thailand datang, ikan dari Vietnam datang ke Indonesia, ikan dari Eropa, salmon datang dari Eropa, ikan dari Amerika datang. Mereka menuju ke laut dalam yang ada di Indonesia, di antara Laut Jawa dan Laut Arab dulu, kemudian bertelur. Habis dia bertelur, dia pulang lagi balik kampung, gitu kan? Ada yang ke Eropa, ada yang ke Vietnam, ada yang ke Thailand. Ya saya bingung itu nggak nyasar ikan ya, kalau telur dalam itu kan, itu bingung kan. Itu dari Eropa kan berapa bulan gitu berenang menuju ke dalam Indonesia dan pulang ikannya. Jadi jangan marah kalau orang Vietnam itu ngambil ikan atau mencuri ikan di laut Indonesia. Kata orang Vietnam ketika ditangkap, loh saya ngambil anak ikan saya, ibunya orang Vietnam, telurnya di Indonesia, jadi saya ambil lagi. Itu jadi jangan marah. Itulah the land of heaven, surga yang Tuhan taruh, Allah berikan ke Zamrud Khatulistiwa, namanya Indonesia. Kaya saudara, kamu yang masih muda, camkan, Indonesia itu sangat kaya, super kaya. Apa yang tidak ada di Indonesia? Yang ada di seluruh dunia, dia berkumpul ada di Indonesia. Tapi kamu lihat upah kamu berapa? Baru naik aja di DKI, di PT kan turun upahnya 100.000. Kan jahat ya cara berpikir pengusaha-pengusaha hitam. Gubernur naikin menjadi 4,6 juta, oleh PT yang diturunkan, pasti kan ada rugi dong. 2 tahun, memasuki tahun ketiga, upah buruh tidak naik upah. Padahal negara terkaya nomor 7 di dunia. Surga Allah yang ditaruh oleh Allah, oleh Tuhan di muka bumi namanya Indonesia. Kau lihat itu ibu-ibu jamu gendong, lihat tukang-tukang beca, ojek pangkalan, ojek online, bawa 1 juta rupiah per bulan saja sudah luar biasa, susah sekali. Tapi pemilik Gojek yang sekarang jadi Menteri Pendidikan kaya raya.
efeknya miskin papa. Bahkan kalau kecelakaan kerja, cacat seumur hidup, tidak ada asuransi. Buruh perempuan yang bekerja di pabrik-pabrik tekstil, makanan, minuman, pagi berangkat menjelang subuh, dia urusin dulu anaknya, dia urusin dulu suaminya, baru dia berangkat. Pulang sampai menjelang matahari tenggelam, bahkan setelah matahari tenggelam harus lembur karena uangnya tidak cukup, tetap dalam kekurangan. Kamu anak-anak muda akan merasakan hari-hari ke depanmu betapa sulitnya menghadapi situasi karena kepentingan kapitalis modal yang begitu berkuasa. Kalau pengusaha dia ngambil keuntungan negara, kekayaan negara melalui apa, Bung Iqbal? Bisnis. Berarti dia pinjam uang gampang, bikin investasi di satu daerah, mudah regulasi. Itulah cara dia mengambil. Pengusaha batu bara dia bisa pinjam uang di bank mandiri untuk beroperasi mengambil batu bara. Itu kan kekayaan alam. Diambil, boleh kan? Boleh. Sangat boleh. Sekarang pertanyaannya, terus kita yang kelas pekerja yang saya sebut tadi, buruh pabrik, buruh tani, buruh perempuan, buruh nelayan, miskin kota, miskin desa, bagaimana cara dia mengambil kekayaan negara? Bagaimana dia menjadi bagian bisa menikmati kekayaan negara? Ada partai-partai politik yang ketika datang kepada tamu untuk bicara tentang upah, 3 tahun berturut-turut tidak naik upah. Ada, tapi orang per orang, bukan partainya. Ada partai politik yang bicara BPJS, bukan kamu kelas pekerja. Dulu kita bentuk dari Komite Aksi Jaminan Sosial tanpa partai politik. Maka cara kita kelompok kelas pekerja, we are the working class, mengambil kekayaan negara adalah dengan cara yang disebut jaminan sosial atau social security. No social justice for all people without social security. Tidak ada yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa jaminan sosial. Jaminan kesehatan siapa yang berjuang? Kita. Bahkan saya hampir mau dipenjara oleh Pak Presiden SBY pada waktu itu. Bahkan mau dibunuh. Kita nggak peduli. Karena hak rakyat untuk kesehatan adalah hak yang mendasar. Dulu ada adagium, orang sakit, orang miskin dilarang sakit. Karena kalau mau masuk rumah sakit diminta down payment, DP-nya. Bukan diobatin dulu, diminta uang. Udah tahu miskin, udah tahu buruh pendapatannya pas-pasan, diminta down payment. Betul, rumah sakit itu butuh biaya, maka negara harus hadir. Itu kenapa kita membangun Komite Aksi Jaminan Sosial, melakukan perlawanan untuk jaminan sosial. Salah satu programnya adalah jaminan kesehatan. Nah, redistribusi kekayaan yang adil dan merata kita mau ambil lagi 5. Kekayaan negara kita mau ambil, harus berjuang. 1, jaminan makanan. Haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Caranya gimana jaminan makanan? Gampang. Setiap orang miskin dan tidak mampu, buruh kontrak pasti miskin, buruh outsourcing pasti miskin, orang yang di PHK pasti miskin, tukang becak pasti miskin. Ngapain pakai BLT? Orang dia pasti miskin kok pakai di data. Data itu hanya untuk mereka korupsi. Datanya 1000, dibikin 1500. 500 orang data itu bisa dikorupsi. Kalau satu orang 3 juta kali 500 udah berapa? Gak usah pakai data-data. Data itu hanya untuk ukuran, bukan untuk boleh tidak boleh. Tukang becak pasti miskin, pekerja rumah tangga pasti miskin. Kalau tidak miskin mendekati miskin. Nipu namanya dalam ilmu ekonomi. Caranya kita kasih makan. Negara kita minta kasih makan. Misal untuk beli beras, untuk beli minyak goreng curah, untuk beli lauk yang sederhana, untuk beli sayur, saya rasa 500.000 lah bisa. 500.000 dikasih oleh negara cash, ditransfer ke ATM. Tiap bulan masuk ke ATM orang miskin. Bisa nggak Bang Iqbal? Bisa. Dulu saya dibilang orang gila. Gimana bisa jaminan kesehatan seluruh rakyat, seluruh biayanya unlimited?
seluruh penyakit dan seumur hidup. Itu ada orang gila Iqbal. Emang saya pikir saya mau dibilang gila kek, buruh mau dibilang gila kek, nggak peduli. Yang penting buruh orang miskin kalau berobat tekan aja. Bisa tuh kita berjuang BPJS. Tentang administrasi masih amburadul ya pelan-pelan. Nggak ada lagi orang miskin atau buruh yang ditolak berobat di rumah sakit. Bisa. Nah hari ini kita akan bikin lagi, yaitu jaminan makanan. Kita kasih orang-orang miskin 500.000 rupiah, klik masuk ke ATM. Tapi ATM-nya nggak boleh ATM bapak-bapak atau orang laki. Tadi beli rokok, mau mati aja pakai dibantu, jangan. Ngerokok itu bisa mati. Ya, kalau bisa berhenti ngerokok. 500.000, klik ke ibu-ibu. Ibu-ibu pasti belikan buat makanan anaknya. Buat belanja. Kali jumlah orang miskin 27,7 juta orang seluruh Indonesia. Katakanlah 30 juta orang. 30 juta orang miskin tidak mampu atau mendekati miskin. Kali 500.000 rupiah per bulan berapa? 15 triliun. 15 triliun kali 12 bulan untuk 1 tahun. Kan APBN 1 tahun. 180 triliun kecil. Korupsi berapa di Indonesia? 400 triliun. Tak, tapi itu koruptor. Suruh balikin kekayaan negara. Cukup dari situ. APBN kita, anggaran pendapatan belanja negara Indonesia itu hampir 3.000 triliun. 180 triliun kecil. Buat bangun infrastruktur jalan aja mahal. Kasih makan. Apa yang salah dengan kita kasih makan? Tuh yang kita perjuangkan. Nah, untuk kesempatan dari kau boleh kaya, kita jangan dimiskinkan. Yang kedua, redistribusi kekayaan dengan jaminan sosial. Yang kita perjuangkan 5 lagi kita perjuangkan. Itu butuh alat. Apa itu alat? Partai politik. Dan kita sudah punya partai buruh. Pulang dari sini, kampanyekan partai. Kamu anak-anak muda, pekerja perempuan muda, kau punya tanggung jawab sejarah. Tinta sejarah sedang kita toreh. Buruh akan berjuang untuk mewujudkan negara sejahtera. Buruh sebagai kelas pekerja akan berjuang memastikan haram hukumnya orang di negeri yang kaya. Tidak boleh orang ditolak berobat di rumah sakit. Kenapa butuh partai pengikmat? Karena itu terkait dengan politik anggaran, yaitu di APBN dan APBD. Anggaran pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan belanja daerah. Kalau nggak ada partai politik, nggak bisa. Di FSPMI bersama serikat-serikat buruh yang lain, KSPI, KSPSI, AGN, KPBI dan yang lainnya, Serikat Petani Indonesia telah menghidupkan kembali. Kamu harus tahu peserta jambore, yaitu namanya Partai Buruh, Labor Party. Partai ini didesain tadi mewujudkan negara sejahtera. Yang pertama, kesetaraan kesempatan. Kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami. Anak-anak buruh, walaupun dia lahir dari ibunya seorang buruh, dia harus bisa sekolah, dia harus bisa mendapatkan pendidikan. Yang kedua, redistribusi kekayaan yang adil dan merata. Bentuknya apa, Bung Hikmat? Jaminan sosial. Tadi saya sudah sebut, yang pertama yang akan diperjuangkan partai buruh bersama kamu, jaminan makanan. Ketika kamu ter-PHK, ketika suami kamu nanti menikah ter-PHK, atau kamu sendiri ter-PHK, negara tidak boleh membuat kita jadi kelaparan. Bentuknya jaminan makanan. Bisa nggak, Bung Hikmat? Insya Allah, ishadu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukup Allah Tuhan kita. Apapun agamamu pasti ada ajaran itu yang menjadi penolong kita. Tugas kita adalah membangun partai kelas. We are the working class. Partai kelas pekerja. Partai yang hanya berpikir tentang bagaimana kesejahteraan. Apakah ada partai? Tunjukkan pada saya. Ketika kita berjuang upah, ada partai yang berjuang upah? Gak ada. Mungkin ada 1-2 orang, itu pribadi, bukan partai. Ada partai ketika kamu nanti di PHK, perusahaanmu tutup, datang kepada kamu membela PHK kamu. Tidak ada. Ada partai ketika kamu cuti haid kamu, cuti melahirkan kamu,
karena omnibus law yang tidak dibayar upahnya? Ada? Tidak ada. Ada partai yang datang kepada kamu karena sistem kontrak kerja, sistem outsourcing membuat kamu tidak bisa mendapatkan kesejahteraan yang layak? Ada? Tidak ada. Itulah kenapa partai buruh kita layak. Karena kita ingin membangun redistribusi kekayaan yang adil dan merata. Yang nomor 2 itu jaminan sosial bentuknya. Partai buruh akan didesain untuk itu. Partai buruh berbicara tentang upah. Partai buruh bicara tentang pekerja perempuan yang harus dilindungi. Partai buruh bicara tentang masa depan pekerja muda yang masuk dalam pasar tenaga kerja. Partai buruh bicara anti outsourcing, anti pada karyawan kontrak yang berulang-ulang tanpa periode, anti kepada tidak membayar cuti haid dan cuti hamil. Itulah partai. Reformasi agraria, kedaulatan pangan, anti kepada impor yang menghantam kehidupan petani, melindungi pekerja rumah tangga, memastikan ibu jamu gendong, tukang becak, supir angkot, ojek tidak kelaparan, miskin kota, miskin desa, anak gelandangan, pengemis tidak kelaparan di negeri yang kaya ini, yaitu namanya jaminan makanan. Yang kedua, jaminan pendidikan kita akan perjuangkan. Andaikan Allah takdirkan partai ini, kamu harus ikut bersama kita menangkan partai buruh. Andaikan Allah takdirkan partai buruh lolos verifikasi KPU, partai buruh kemudian lolos parliamentary threshold, ada di DPR, ada di DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, kita akan perjuangkan 500.000 anak buruh, anak orang miskin, anak petani, anak nelayan sekolah di kampus-kampus terbaik gratis. 20% dari 3.000 triliun, nolnya itu panjang. Gimana Tri aku? Berapa nolnya itu 3.000 triliun? 20% dari 3.000 triliun itu 600 triliun, banyak benar duitnya. Kita sekolahin nanti ke Sorbonne di Prancis, kita sekolahin di MIT di Amerika, Harvard University di Amerika, Sydney University di Australia, Nanyang di Singapura, di UI, di ITB, di IPB. Kita gratisin anak-anak buruh, anak petani yang tentu cerdas-cerdas. Itu namanya jaminan pendidikan. Kita ingin ada namanya, kalau kita nanti menganggur, kan kita nggak tahu pabrik tutup kapan aja. Kan yang salah bukan buruh, kita mau tetap kerja. Tiba-tiba pabrik tutup, kita nganggur. Kamu masih muda, katakan umur 30 tahun. Misalkan umur 30 tahun, kan masih produktif. Masalah nganggur, nggak punya pendapatan, padahal kita masih mau kerja. Negara tanggung jawab, namanya unemployment insurance, jaminan pengangguran. Wah, Bung Iqbal asal mau enggak, saya kan illegal governing body dengan dukungan kawan-kawan semua dan izin Allah, izin Tuhan. Saya 3 kali periode berkantor di Geneva sebagai ILO governing body, salah satu pengurus Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, namanya ILO governing body. Seluruh dunia banyak yang pakai jaminan pengangguran. Kita akan perjuangkan, saudara. Kalau nggak ada partai buruh, nggak mungkin. Mau partai agama, kayak mau partai nasionalis, ada yang berjuangkan jaminan pengangguran? Nanti, saudara, never, nggak ada dan nggak akan pernah. Partai agama ya dia memperjuangkan nilai-nilai agama. Salah nggak? Enggak. Memang itu didirikan tujuannya itu. Ada P3, ada PKB, ada PKS, ada PAN. Partai nasionalis menjaga nilai-nilai kebangsaan yang mereka yakini. Salah nggak? Enggak. Silakan. Tapi ada nggak yang memperjuangkan tentang upah? Ada yang memperjuangkan tentang jaminan makanan? Ada nggak yang memperjuangkan tentang jaminan pendidikan? Ada nggak yang memperjuangkan tentang jaminan pengangguran? Nanti tidak ada. Itu yang menjelaskan kenapa kita miskin terus. Kamu yang muda-muda ini tetap tidak punya masa depan yang pasti. Tadi saya contoh, cuma naik upah 200.000 saja di DKI, diturunin 100.000 lagi. Kan jahat sekali. Masa depanmu dan anak-anakmu nanti kalau kau menikah, kau berkeluarga, tergadai. Salah enggak? Enggak. Pengusaha salah enggak? Enggak. Pemerintah salah enggak? Enggak. Kalau gitu yang salah siapa, Bung Iqbal? Kamu.
bodoh. Kita kaum buruh, kelas pekerja yang bodoh. Kita we are the working class yang bodoh. Terus membiarkan kekuasaan itu dikuasai oleh kaum pemilik modal yang jahat, yang hitam itu. Ada yang baik, ada, tapi lebih banyak yang jahat yang menguasai politik itu. Maka saya putuskan setelah merenungkan diri dan istikharah sesuai keyakinan agama saya. Saya mau mengambil alih bersama kawan-kawan, bersama FSPMI, bersama kampung yang hadir hari ini setelah pulang dari sini kembali ke daerah masing-masing. Kita bangun partai itu, partai kelas pekerja, partai yang akan ngomongin tentang upah, partai yang ngomongin tentang perlindungan pekerja perempuan, partai yang ngomongin tentang cuti haid, cuti melahirkan, partai yang ngomongin tentang jaminan kesehatan, partai yang ngomongin tentang jaminan makanan. Haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Partai yang ngomongin tentang pendidikan buat anak buruh. Masa kamu gak mau anak kamu sekolah di UI, di ITB, di IPB? Emangnya punya orang kaya aja? Ini negeri milik kita bersama. Kita punya hak membangun. Karena kita yang bodoh. Kebodohan yang membuat kita terlena. Suaramu berbilang banyak. Bayangkan. Menurut BPS, Badan Pusat Statistik, jumlah buruh formal itu 56,4 juta orang. Kalau dengan istri dan anak katakanlah 70 juta orang. Jumlah buruh formal loh, yang kerja di pabrik, yang kerja di perusahaan, yang kerja di kebun-kebun, yang kerja di pertanian. Ini saya belum ambil pekerja informal. Jumlah pemilik suara 2019 pemilu 2019 itu 140 jutaan orang, 139 juta lebih, katakan 140 juta. Jumlah buruh dengan keluarga tadi berapa? 70 juta. Kok kamu tetap miskin? Aneh. Kok buruh tetap miskin? Aneh. Kok upahnya murah? Aneh. Kok nggak bisa sekolah yang terbaik? Aneh. Padahal 70 juta itu 50%. Kalau ada partainya harusnya menang. Nah kalau berkuasa upahnya layak seperti di Brazil. Lula da Silva itu dia adalah buruh pekerja baja. Terakhir dia bekerja di pabrik otomotif Volkswagen. Pemilu pertama dia kalah partai buruh, pemilu kedua kalah, pemilu ketiga kalah, pemilu keempat menang partai buruh. Lula jadi presiden Brazil. Apa yang dilakukan Lula pertama kali? Naikin upah 30% gak pakai demo. Sekarang pakai demo aja naiknya 0%. Pakai demo, amal Lula diubah. Andaikan Allah izinkan, Tuhan takdirkan partai ini nanti menang, kita akan naikkan upah berjuang di parlemen DPR RI, DPRD 1 provinsi, DPRD 2 kabupaten kota. Upah harus naik layak 2 kali lipat dari inflasi plus pertumbuhan ekonomi. Kalau inflasi plus pertumbuhan ekonomi 5%, kita minta 10%. Kalau ini 7%, kita minta 14%. Karena inflasi dan pertumbuhan ekonomi kan hanya menyesuaikan angka. Tapi karena nggak ada partai buruh, kita nggak bisa berbuat. Fraksi buruh nggak bisa manggil. Coba ada parlemen DPRD provinsi, kita panggil gubernur Jawa Barat. Fraksi partai buruh memanggil gubernur Jawa Barat. Pak Gubernur Jawa Barat, kenapa nih Bapak nggak naikin upah buruh? Kata Pak Gubernur Jawa Barat, oh kita ikut aturan pusat. Maaf Pak Gubernur, kita bisa bilang kami akan menggunakan hak interpelasi, hak bertanya pada Pak Gubernur. Kalau perlu kita periksa pajak Pak Gubernur. Takut dia. Kita demo beribu-ribu orang, berpuluh-puluh ribu orang di depan gedung sate Jawa Barat, nggak berubah dia. Tapi kalau ada fraksi, kita bilang mau menggunakan hak interpelasi, hak bertanya, dilanjutkan hak angket, hak memeriksa, nyerah dia. Pasti ada kepentingan pengusaha yang dibela. Takut dia. Itu gunanya partai politik, saudara. Makanya FSPMI, KSPI dan seluruh organisasi pelanjut partai buruh membangkitkan kembali. We are the working class. Partai kelas pekerja. Saya berharap sebagai presiden partai buruh, presiden KSPI dan ketua Majelis Nasional FSPMI, sekaligus pendiri FSPMI, bersama almarhum Pak Tamrin, Pak Tamrin Mosi dan kawan-kawan lain, semoga Allah terima di dalam surganya. Kami membangun FSPMI
untuk perjuangan kelas, membangun kesadaran kelas, terutama kamu anak-anak muda. Jangan rendah diri, rendah hati wajib. Jangan tinggi hati, percaya diri wajib. Luruskan pandanganmu, tegakkan badanmu, teguhkan pendirianmu. Sekali layar terkembang, pantang surut satu langkah pun ke belakang. Rawe-rawe rantas, malang-malang putu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana ada ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Kelas pekerja, we are the working class, bersama partai buruh akan berjuang bersama. Jaminan makanan, jaminan pendidikan, jaminan pengangguran, jaminan perumahan yang tepat. Kita akan berjuang redistribusi kekayaan yang adil dan merata dalam bentuk jaminan rumah. Ini kan harga rumah mahal diserahkan pada real estate, diserahkan pada pengembang. Dulu ada namanya Perumnas, prajurit TNI, Polri, PNS saja sekarang nggak mampu beli rumah. Apalagi buruh, muka kusut. Nanti masa depan sudah. Bisa nggak kita rubah mengubah? Bisa, ini negeri kita, apa nggak bisa? Emang ini negeri orang-orang kaya, milik pengusahanya? No, kita pun punya hak secara konstitusional dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Kita akan minta rumah itu diintervensi oleh Perumnas. Kita akan berjuang di parlemen, Perumnas dihidupin lagi. Bangun rumah-rumah, nggak apa-apa di pinggir kota, di pinggiran kota nggak apa-apa. Tapi kita minta jalan kereta, model-model LRT, model-model MRT, seperti di kota-kota maju. Masa kita kalah orang negara terkaya nomor 7 di dunia? Makanya namanya G20, Government 20. Government 20 itu tau nggak G20? Itu artinya 20 negara terkaya di dunia, di muka bumi. Itu namanya G20. Indonesia nomor 7. Ya kamu pikir negara abal-abal? Juga ini negara super kaya, tanah surga bahkan. Bahkan Bapak Presiden Jokowi memprediksi 2025 kita di nomor 5. Nomor 5 terkaya di dunia, Bu. Mbak, saudara-saudara, nomor terkaya di dunia di muka bumi. Oleh karena itu partai kelas. Baru yang terakhir, jaminan makanan, jaminan pendidikan, jaminan pengangguran, jaminan perumahan yang lain, jaminan air bersih. Saya sudah keliling-keliling Indonesia semenjak terpilih sebagai partai buruh dengan amanah yang teman-teman berikan. Sedih rasanya. Dari hutan ke hutan di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur itu kaya, di mana bumi dipijak, di situ ada batu bara. Tanah Kalimantan itu pakai tanahnya panas, karena di mana bumi dipijak itu batu bara semua, masih hitam. Saya pergi ke Sulawesi, ke Morowali, kemana-mana, ke Mamuju, ke Palu dan Makassar, Gorontalo, semua dalam kemiskinan. Kaum kelas pekerja terpuruk. Sumatera, Jawa, bahkan ke Papua, Papua Barat, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara. Saya datangi karena ingin membangun perjuangan kelas. Dan alat perjuangan kelas adalah partai buruh. Pulang dari sini, saudara, kawan-kawan anak muda, ya, saya dirikan bersama pendiri organisasi FSPN ini untuk mendedikasikan membangun kesadaran kelas. We are the working class. Agung nanti ajarin tuh, ya, ayat-ayatnya. We are the working class. We are the working class. Ajarin ya, guru. Dan dia partai buruh. Oke, kita selamatnya. Partai buruh kelas pekerja, partai buruh negara sejahtera, partai buruh menang. Ajarkan ya, pulang dari sini anak-anak muda ini harus punya semangat yang kuat membangun kelas. Pemilu nanti dengan sosial media kamu, gunakan kekuatan dari kamu. Itu kan ada kampanye perjuangan partai itu. Baru yang ketiga, yang namanya negara sejahtera, tadi kesetaraan kesempatan yang pertama. Jadi bertanya, apa itu negara sejahtera? Satu, kesetaraan kesempatan. Apa maksudnya? Kamu boleh kaya, kami nggak boleh miskin. Dua, redistribusi kekayaan yang adil dan merata. Apa? Jaminan sosial. Apalagi yang mau diperjuangkan? 5, jaminan makanan, jaminan pengangguran, jaminan perumahan, jaminan
pendidikan, dan terakhir jaminan air bersih. Apa yang ketiga tentang negara sejahtera, tanggung jawab publik. Apa maksudnya? Ketika kita sehat, kita bayar pajak. Ketika kita sakit atau tua, negara bayar kita. Bentuknya apa? Bagaimana tadi? Jaminan pengangguran, jaminan hari tua. Udah kita ngomong itu aja kan? Gak ada partai ngomongin itu, gak ada. Udah kita panggil kembali. Kita panggil kamu semua, wahai anak-anak muda, pekerja muda, pekerja perempuan muda, kita panggil kembali kamu, kembali ke rumahmu. Home sweet home. Rumahmu adalah partai buruh. Inilah partai yang berjuang selaras dan seiring sejalan dengan FSPI, dengan KSPI, dengan SPI Serikat Petani, dengan organisasi Serikat Buruh lain, dengan KSPSI Adigani, dengan KPBI, dengan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, dan kelompok-kelompok lain, Jalan ERT, Urban Poor Consortium, buruh migran, forum guru dan tenaga honorer. Mari kita kembali ke rumah kita sendiri. Ya, kamu anak muda kan senang main itu TikTok, mainin TikTok. Masa kalah sama SCBD, Sudirman, Citayam, Bojonggede, Depok. Ya, dia terkenal tuh main TikTok. Anak Citayam, kamu tahu apa itu Citayam? Citayam itu satu kota di Bogor sana yang banyak orang pindahkan pakai kereta KRL dari Bogor Citayam ke Bojonggede. Itu datang ke ibu kota di Duku Atas. Duku Atas itu ada stasiun besar. Di situ mereka foto-foto. Masa kalah? Gunakan main TikTok. Jangan masang status. Di status kamu cuma hujan-hujan dingin. Nah, itu ngapain? Pasang kalau status. We are the working class. Kami adalah kelas pekerja. Tulis di Facebook kamu. Kami ingin anak hukumnya orang lapar di negara yang kaya Indonesia. Bentuknya apa? Kita harus kasih makan 500.000 per orang masuk ATM. Itu ya. Semoga Jambore pekerja muda dan pekerja perempuan ini memberikan suatu wawasan tentang kesadaran kelas. Sekali lagi saya ingin kesadaran kelas. Menangkan partai ini. Jangan malu. Sekarang partai buruh itu sudah ada di 34 provinsi. Di mana republik ini partai buruh udah ada. Mana ada partai yang didirikan dalam waktu 4 bulan. Seluruh provinsi ada. Itu hanya karena kehendak Allah. Kata jalan banyak yang didirikan. Jadi semangat dan teman-teman buruh, petani, nelayan ini bergabung semua. Buruh honorer, pekerja rumah tangga digabung semua. Anak-anak miskin kota, miskin desa, tukang beca, ojol ikut semua. 34 provinsi sekarang. Ada di 477 kabupaten kota. Jumlah kabupaten kota di Indonesia 514. Kita sudah ada 477 atau 91%. 91% itu sudah lolos dari verifikasi Komisi Pemilihan Umum KPU. Karena syaratnya 75%. Kamu tahu kecamatan? Kita ada 4.000 kecamatan. Di mana pun kamu dari Indonesia ada partai buruh. Total kecamatan di Indonesia itu 7.262. 7.262. Kita punya 4.000, 60%-nya. Syaratnya cuma 50%. Partai ini dan organisasi SPMI, partai buruh dan FSPMI akan kita perjuangkan, rebut kembali kemenangan kaum kelas pekerja untuk kesejahteraan. We are working class. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kita. Go kita ya. We are working class. Ajarin KTP, bikin KTA, dan setiap orang terima KTP. Terima kasih kawan-kawan. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are working class. We are working class. We are working class.